Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Brontok Starter. Nah, jadi kali ini saya ingin sharing aja karena ada satu subscriber yang memunculkan ide ini, yaitu ini dia ya. Nah, jadi dia bertanya perbedaan antara methylene blue dan akriflavin ya. Nah, gimana penjelasan sepengetahuan saya? Tonton terus video ini sampai selesai. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Nah, jadi akriflavin dan methylene blue itu sebenarnya ya, kalau orang yang berkecimpung di hewan air ya baik itu ikan, kura-kura yang semi akuatik segala macam, itu harusnya tidak asing dengan akriflavin dan methylene blue ya. Nah, jadi kedua produk ini dia mempunyai dua fungsi yang berbeda. Apa aja? Yuk, saya bacain. Ya, jadi di sini saya udah ada contoh produk ini ya. Nah, ini akriflavin dan methylene blue ya. Semuanya bebas ya sebenarnya merek apa ya. Cuman kalau untuk kura-kura saya sih lebih nyantai lah ya kalau kura-kura ya, karena tidak sesensitif ikan ya. Karena apa ya, kita tidak pungkiri ya ada juga produk-produk yang palsu ya, cuman kita nggak tahu lah ya, karena dulu saya sempat produksi sendiri juga itu akriflavin dan methylene blue, tapi udah lama udah habis, jadi saya juga belum produksi lagi. Jadi saya ambil aja yang mudah ada di pasaran ya. Jadi kita pertama ya dari ini ya. Saya ini ambil contoh aja. Ini akriflavin ya. Akriflavin atau disebut juga obat kuning ya. Obat kuning bagi sebagian orang ya. Karena kadang orang kan payah nyebutin akriflavin gitu ya. Jadi obat kuning dan obat biru gitu ya. Nah, jadi kalau obat kuning itu dia di sini untuk rata-rata ya, untuk luka luar ya. Jadi gini, jadi untuk mengobatin bagian luar itu kalau di mindset udah akriflavin. Tapi kalau yang udah berhubungan sama jamur, kutu, white spot dan segala macem itu udah methylene blue mainannya gitu ya. Nah, methylene blue atau obat biru ya. Nah, kalau saya penerapan obat kuning itu, kalau saya ya obat kuning ini menjadi sehari-hari ya daripada methylene blue ya. Nah, jadi kenapa gitu ya? Obat kuning ini dia itu bisa banyak fungsi gitu ya. Nah, misalnya ya, kita dapat telur kura-kura, kita untuk supaya air itu bersih ya, kita kan misalnya inkubator ya, kita coba ambil ya, bentar ya. Nah, kita ambil contoh misalnya kita mau menetaskan telur kura-kura ya. Nah, lihat ya, airnya saya kasih akriflavin ya, jadi warna kuning ya. Jadi banyak ya di setiap video, banyak yang tanya, "Bang, itu cairan kuning apa? Cairan kuning apa?" Itu saya kasih akriflavin ya. Jadi dia bisa mensterilkan air, membantu membunuh untuk dia lebih steril ya, agar telur kita tidak mudah jamuran ya. Itu, dan saya coba berapa kali ya, benar
oke-oke aja gitu ya. Nah itu ya. Tapi ini alternatif. Ada juga banyak juga yang nggak pakai akriflavin dan telurnya aman-aman aja ya. Tapi kalau saya nggak tahu ya, saya lebih safety rasanya, lebih nyaman, lebih safety kalau pakai akriflavin ya. Nah ini ya telur kita ya, tuh. Nah kita lihat ya bawahnya tuh. Nah ini kita kasih air plus akriflavin ya. Jadi membuat kita safety aja rasanya, itu aja, nggak ada masalah gitu ya. Nah terus ya setelah dari ini, nah ini untuk anakan kura-kura saya selalu pakaikan akriflavin. Apalagi yang kalau baru menetas kan ada yolk egg-nya ya. Ada yolk egg, nanti saya fotonya saya tampilin di sini. Nah yolk egg itu rentan banget kena jamur gitu ya. Jadi saya kasih akriflavin agar terhindar dari jamur gitu ya. Terus kita untuk ngobatin kura-kura yang itu ya. Kemarin saya ada ngobatin kura-kura yang kakinya itu bermasalah ya. Kita cari dulu. Nah, kemarin saya ada ngobatin kura-kura ini ya. Kemarin kakinya itu udah gimana ya? Udah kurang bagus gitu. Nah, jadi saya sistem dry dock, malamnya saya rendam akriflavin sambil kasih makan ya, terus sampai 1 minggu 2 minggu ya, akhirnya dia mengering ya, dan akhirnya sampai segini dah, tuh udah kering ya. Nah jadi memang bagus banget akriflavin ya untuk luka luar ya, seperti ini ya. Nah jadi banyak fungsi ya akriflavin ya. Nah itu ya, jadi kalau saya paling akrab sama akriflavin ya. Jadi saya sering banget pakai akriflavin ya. Jadi sedikit-sedikit saya pakai akriflavin. Bukan kita memanjakan kura, bukan ya. Tapi kita cari aman, safety ya. Kita safety, apalagi kita nangani telur kura-kura, anak kura-kura. Nah kalau udah sampai ukuran 3-4 cm ya oke lah ya. Kita udah pakai air biasa buat dia ya. Terus juga kita menangani luka luar ya. Itu akriflavin juga bagus ya. Nah, bagus banget jadi akriflavin yang dipakai sehari-hari. Nah, kalau methylene blue apa? Gimana cara pakainya buat kura-kura ya? Nah, kalau saya pribadi methylene blue itu buat pengobatan boleh lah ya, sekali-sekali ya. Karena kalau dalam mindset saya akriflavin itu dia sedikit lebih keras gitu ya. Kalau mau yang lembut-lembut dan dia lumayan itu nah ibarat gini, kalau akriflavin itu lebih banyak ke pencegahannya gitu ya, daripada kita mengobati tapi mengobati luka luar gitu ya. Tapi kalau methylene blue itu buat untuk mematikan, bener-bener mematikan jamur, virus dan bakteri ya. Nah makanya ya setiap kali video saya kalau unboxing dari luar kota, karena saya pengalaman banget gitu ya. Jadi kura-kura kita langsung main masukin aja, kita nggak tahu di daerah asalnya itu dia membawa virus dan bakteri apa gitu ya. Nah kalau kura-kura itu ya, kalau yang sejenis dia bisa menular gitu. Contohnya ya, kura-kura Brazil kalau satu kena flu atau kena pneumonia harus cepat disingkirin atau dipisahkan dari teman-teman, lalu kita obati ya. Jangan kita biarin aja karena malas, kita biarin bisa nular ke semua yang sama jenisnya gitu ya. Begitu juga kura-kura Ambon, kura-kura piput begitu ya, bisa menularkan ke sesamanya. Jadi makanya kita selalu pakai akriflavin ya. Paling tidak kita mencegah daripada mengobati, itu payah banget ya. Saya udah jenuh ngobatin pneumonia dan sukar banget ya. Sekarang lagi ada 5 ya, bayangin ya. Makanya saya lagi berputar otak untuk kolam outdoor. Oke, ditunggu saja selanjutnya dari Frontox Turtle ya. Tapi sementara ini saya selalu mengantisipasi. Lihat video saya sebelumnya itu pasti setiap kali unboxing saya udah siapkan wadah plus air yang biru ya. Air biru itu saya kasih
methylene blue atau obat biru ya. Nah, obat biru sebenarnya ya kalau untuk kura-kura ya saya bilang tadi agak sedikit bebas ya. Nah, tapi kalau untuk ikan lebih sensitif ya, karena ikan pure di air ya. Kalau kura-kura dia ngambil nafasnya di udara menggunakan paru-paru ya. Jadi dia tidak terlalu bisa keracunan dari akriflavinnya ya. Tapi kalau ikan akriflavinnya itu palsu, selesai, mati juga langsung ikannya. Bukan malah sembuh, malah mati gitu ya. Nah, jadi kalau kita untuk ikan kita harus lebih cari yang lebih original gitu ya. Mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting original, akriflavin maupun methylene blue-nya. Tapi kalau untuk kura-kura saya sendiri kayaknya lebih nyantai lah dalam memilihnya ya. Tapi kalau merek ini oke lah ya. Cuman dia memang pekat banget ya. Kena tangan itu susah hilang ya. Kalau yang racikan kemarin saya sendiri itu enggak terlalu gitu. Tapi ya balik lagi, saya untuk kura-kura dan enggak terlalu, enggak apa-apa lah gitu ya. Nah, itu dia tadi ya penjelasan singkat saya mengenai ini ya, akriflavin atau obat kuning dan obat biru atau methylene blue ya. Nah, jadi secara garis besar udah tahu kan manfaat dari masing-masing obat biru dan obat kuning ini ya. Tapi bagi teman-teman yang masih bingung, boleh tolong tulis di kolom komentar ya pertanyaan-pertanyaan mengenai obat biru dan obat kuning terutama gitu ya. Nah, jika teman-teman terbantu dan terinspirasi dari penjelasan saya, tolong bantu like, comment, share, dan subscribe channel Berontak Starter, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, kalau ada ide mau dibikinkan ide apa seperti barusan ini, ada teman yang request begitu, tolong bikinkan video gini, tolong tulis juga di kolom komentar. Kalau saya mampu dan saya bisa, saya akan buatkan buat teman-teman sekalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Ciao.